Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejet Muhaidin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Hari ini kami akan melaksanakan praobservasi bersama rekan saya Krisnawati Yulia. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11. Oke, baik Bu Risna. Apa kabar hari ini Bu Risna? Alhamdulillah Pak Jejen, baik. Alhamdulillah baik ya Bu saya. Oke Bu Risna, sesuai dengan rencana yang akan kita laksanakan bahwa Bu Risna kan besok akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Maka dari itu hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Nah, nanti di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Risna mengenai observasi yang akan dilaksanakan di hari besok ya, tentunya ya. Nih Bu Risna, di dalam observasi besok Bu Risna akan mengajar di kelas mana dan apa nih materinya? Ya. Di kelas 11 kebetulan Pak Jejen. Kelas 11 apa? 11, kalau tidak salah 11 TKJ 2 atau TKJ 3 gitu. Oke. TKJ 2 kalau TKJ 2 ya. TKJ 2. Dan kebetulan 11 TKJ 2 itu sudah pertemuan kedua untuk minggu ini karena kalian sudah belajar. Tapi baru perkenalan elemen kayak gitu, tugas dan lain sebagainya. Kalau untuk ke materi baru sekarang. Baru sekarang ya. Elemennya masih elemen Pancasila. Untuk fase F di pertemuan kedua. Ya. Oke, bisa. Untuk tujuan pembelajaran sendiri itu apa ya kira-kira ya Bu? Oke, tujuan pembelajarannya itu ada 3, ada 3 poin. Yang pertama, materi besarnya itu adalah tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran tentunya anak harus memahami dulu apa makna dari ideologi. Jadi jangan sampai simpang siur ideologi itu apa. Walaupun banyak ahli yang berpendapat tentang ideologi, tapi kita harus pegang satu bahwa ideologi itu gitu ya, sehingga anak paham. Kemudian yang kedua, setelah anak paham ideologi, anak mampu mengidentifikasi karena di belahan dunia ini ideologi itu ada dibagi 2, ideologi terbuka dan ideologi tertutup, sehingga anak bisa membedakan ideologi terbuka itu yang seperti ini, ideologi tertutup seperti ini. Dan yang ketiga, karena ideologi kita itu Pancasila, anak itu sudah bisa mengetahui Pancasila ini masuk ke ideologi yang mana nih, terbuka atau tertutup. Oke, baik. Tujuannya sudah sangat jelas sekali. Oke. Terus selanjutnya untuk area pengembangan sendiri ya, ini kan ada 2 aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ini kira-kira apa nih aspek pengetahuan dan keterampilannya dari materinya? Iya. Aspek pengetahuan itu yang pertama itu pemahaman ya, mengidentifikasi dan menganalisis tentang apa ya, tentang tadi memahami ideologi secara keseluruhan, mengidentifikasi garis besarnya, dan terakhir itu adalah menganalisis. Kemudian dari segi keterampilan, ketika anak sudah memahami secara keseluruhan tentang ideologi Pancasila, anak mampu menerapkan nilai-nilai positif yang ada dalam ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, baik Bu Risna. Oke, sekarang kita beralih kepada strategi yang akan diterapkan nanti ya di dalam kelas ya. Ini nanti rencananya mau menggunakan metode apa nih misalnya di dalam pembelajaran nanti? Saya lihat dulu karakteristik 11 TKJ 2 ya, 11 TKJ 2 itu kan agak berbeda ya anaknya, maksudnya karakteristik itu berbeda-beda. Sehingga nanti saya akan menerapkan modelnya itu PBL, jadi akan saya berikan sebuah permasalahan ya, problem-based learning yang ada kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian nanti anak akan diajak diskusi menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi dengan materinya berbeda-beda karena tadi kan kita bagi kelompok ya, ketika diskusi anak kita harus berkelompok. Jadi nanti di dalam pembelajarannya akan ada pembagian kelompok ya? Pembagian kelompok, nanti kelompoknya akan saya acak pembagiannya secara random ya? Secara random. Kemudian setelah anak berbagi kelompok, nanti anak juga akan diberikan masalah yang berbeda-beda. Jadi tidak satu masalah untuk semua kelompok, masalah yang berbeda-beda, sehingga nanti anak bisa menangkap secara keseluruhan, ternyata masalah ini ada hubungannya dengan materi ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka.
rencananya mau berapa kelompok nih di dalam? Lima saja Oh, Pak Julian. 5. Ya, nggak banyak-banyak 5 aja. 5 cukup ya? Iya, jadi kalau misalnya 30 dibagi 5, satu kelompoknya 6 orang. Jadi tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu sedikit juga. Siap. Oke Bu Risna, untuk apa ya, untuk model dan sebagainya saya lihat ini sudah bagus ya, sudah terlihat diferensiasinya ya, yaitu dari segi diferensi kontennya. Nanti mungkin kontennya menyesuaikan dari subtema mungkin ya, subtema nanti, dan nanti setiap kelompok juga akan diberikan materi yang berbeda juga. Itu sudah sangat bagus, itu sudah ada diferensiasinya. Oke Bu Risna, untuk nanti besok Bu Risna, ini kira-kira pelaksanaannya di jam keberapa ya saya? Kalau nggak salah itu jam ke 89 apa 67 ya? Oh. Ya, jam setelah istirahat. Setelah istirahat ya. 89 kalau nggak salah ya. Oke, 8 dan 9. Oke Bu Risna. Oke, tadi saya sudah mendengarkan, bahkan tadi juga sudah menjelaskan ya bagaimana rencana pelaksanaan besok ya, mungkin Bu Risna ya. Nah mungkin besok juga saya tunggu nih Bu Risna ya, saya tunggu juga untuk pelaksanaan observasinya, dan nanti mudah-mudahan di dalam pelaksanaan observasinya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, dan semoga apa yang telah direncanakan tadi ya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan nanti Bu Risna, setelah kita melaksanakan observasi, kita juga akan melaksanakan paskanya ya. Di sana mungkin kita akan melakukan sharing informasi kepada Ibu bagaimana atau apa yang telah jadi pembelajaran yang telah dilakukan. Oke Bu Risna. Ini Bu Risna, kira-kira nih Bu Risna nih, setelah kita tadi ngobrol nih, apa sih hal yang didapatkan oleh Bu Risna dari obrolan kita ini Bu Risna? Apa hal yang didapatkan? Iya, manfaatnya apa? Oh iya, tentunya ketika akan melakukan sebuah pembelajaran, kita itu harus terencana ya, harus memiliki perencanaan yang baik dan matang, sehingga nanti apa yang tujuannya itu, goalsnya itu akan tercapai gitu. Jadi kalau misalnya kita masih ngawang-ngawang mau apa nih di kelas gitu, tujuan nggak akan tercapai. Jadi setiap pembelajaran harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Dan tentunya karena sekarang kurikulum merdeka, pembelajaran pun harus berdiferensiasi ya, karena kita harus mengakomodir semua kemampuan siswa, gaya belajar siswa yang berbeda. Betul, oke, siap. Bagus sekali Bu Risna. Jadi intinya saya juga sebetulnya sudah melihat dan membaca modul aja atau RPP yang dari Bu Risna, memang sudah terlihat ada KSE-nya bisa ya. Misalnya saya sudah melihat ada kesadaran dirinya, sudah ada manajemen dirinya, sudah ada kesadaran sosialnya, sudah ada keterampilan berrelasinya. Itu dilihat dari bagaimana Bu Risna membagi kelompok juga, dan juga ada pastinya ada main khususnya yaitu dengan cara berdoanya, bahkan ada ice creamnya juga ya, bahkan juga di dalam diferensiasi juga terlihat ya dari segi kontennya tadi ya. Jadi masing-masing kelompok berbeda-beda, sudah ada diferensiasi prosesnya mungkin. Nah nanti tinggal bagaimana kita, apakah nanti di dalam diferensiasi produknya nih, apakah nanti kita akan membeda-bedakan atau disamakan saja. Artinya ya diferensiasinya pada dasarnya ada 3 bisa ya, tapi ya kita tidak perlu memaksakan 3-3 yang harus ada. Kalau memang ada ya bagus, tapi kalau misalkan tidak ada pun tidak masalah, sebetulnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya ini mungkin kita lihat, atau mungkin sudah ada rencana belum untuk produknya, mungkin nanti akan disamakan saja atau berbeda rencananya? Untuk sementara ini karena pertemuan pertama, sepertinya disamakan dulu saja Pak Jajan. Lebih kepada presentasi lebih ya? ke presentasi. Jadi pengisian LKPD nanti ke presentasi. Mungkin nanti kedepannya bisa melakukan pengembangan ya. Oke, siap. Ya Berisna, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan hari ini bisa dilaksanakan dengan baik di hari besok, dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Oke, Berisna, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses di hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hari ini pertemuan kedua di semester berapa ini, Gus? Semester 1 dong. Ya. Pertemuan kedua di semester 1 akan ada hal baru yang akan kalian ketahui di mata pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya silakan pimpin. Sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, mantap. Oke, ngaji antara 1 sampai 10. Kelasnya rapi? Itu apa di bawah? Oh, kabel. Tugasnya kali rapi ya? Kalau mejanya? Oke, untuk kerapihan kebersihan saya kasih nilai 1 yang tidak bawa miskin. Berarti ada yang tidak bawa miskin. Nomor? Kita minum? Kita minum? Minum. Es paderi. Dibuangnya di mana? Awas kamu pengen kamu neket. Kayak banjir deh, giliran musim hujan banjir. Berarti kan saya kasih 0 ya? Nggak ada setengahnya. Ada 3. Ya kalau nggak mau 0 berarti bawa. Kali segini. Jangan sampai tidak dibawa. Saya absen dulu ya. Sekarang tanggal 26. Lo. Acak. Udah media. Rumah Mahesa. Coba kira-kira kita akan belajar apa? Itu mata pelajarannya. Belajar apa? Elemen. Belajar ideologi. Ideologi terbuka. Ini ada judulnya. Ini mengecoh kalian nih. Kalian fokus nggak? Elemennya saya bilang dalam pendidikan Pancasila elemennya ada berapa? Kalian tadi kita ingat elemen yang satu. Elemen satu apa? Yang kita sekarang sedang belajar elemen Pancasila itu super. Yang kedua elemen elemen undang dasar 1945. 3 elemen Bineka Tunggal Ika. Keempat elemen NKRI. Awas tuh. Jadi dalam pendidikan Pancasila kita punya 4 elemen. 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 45, 3 Bineka Tunggal Ika, dan 4 adalah NKRI. Nah, elemen utama tentang Pancasila yang pertama kali akan kita bahas adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Salam Pancasila. Salam. Apa coba tujuan kita belajar ini? Memahami apa? Pancasila. Sebagai memahami Pancasila sebagai Ideologi. memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tahu ideologi? Tidak. Belum. Setelah pelajaran ini kalian harus tahu. Ya? Oke. Waktu kelas 10 kalian belajar Pancasila juga kan? Tapi di sebelah mana
Surprise. Ya. Nanti kalau sudah dibagi kelompok silakan berbaris di depan untuk mengisi ini. Berarti satu orang harus bawa satu pulpen. Ya, udah ya. Siap bagi kelompok? Gunawan sama Eva boleh dulu. Jumlah berapa? 5. Saya akan membagi menjadi 5 kelompok. Ya. Sudah Gunawan? Sudah. Nanti sebutkan 1 sampai 5, setelah 5 balik lagi ke 1 ya. Dari belakang dulu. Satu, yang keras. 3. 4. 4. Oke. Sudah siap? Yang dapat nomor 1 semua kumpul di situ berbaris. Yang dapat nomor 2 berbaris. Bawa pulpen satu-satu. Yang dapat nomor 3 berbaris. Nomor 4 berbaris. Nomor 5 berbaris. Pokoknya ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Berbaris lah, berbaris lah. Berbaris lah. Oke, lihat, perhatikan perintahnya. Kalian harus membuat garis. Ya, buat garis. Dilihat dulu benar-benar. Ini misalnya bintang. Ingat bintang itu bunyinya apa? Terus pengapalannya sila keberapa? Paham? Yang paling duluan duduk di sini. Yang duluan beres orang terakhir duduk di sini. Sama saya dikasih bonus nanti. Misalnya ini. Udah beres semua orang terakhir paling duluan langsung duduk di sini. Ya? Berarti itu kelompoknya sudah duluan di sini. Paham? Rangga. Dengarkan perintah saya, paham? Yang sudah beres keluar sampai 5 duduk di sana perwakilannya atau yang terakhir orang terakhir. Coret. Ya? Oke? Saya hitung ya. 1 orang pertama siap. 1, 2, 3. Sip. Oke. Awas. Dewi. Ayo. Yang sudah 5 boleh duduk di sini. Abi, sinyal di sini. Salah. Kamu salah. Udah semuanya? Udah semuanya? Kelompok siapa ini? Yang kelompok paling duluan silakan ke depan. Yang lainnya silakan duduk. Ya. Kelompok 1 dulu ini ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa saja? Coba kelompok 1 siapa aja? Siapa aja? Sebutkan namanya saya. Laila. Oh, Laila. Wilda. Betul kan? Ini gambar apa? Bintang. Ketuhanan. Garisnya kita hubungkan ini ke Bawah. Oke, betul. Yang kedua, lantai. Apa itu lantai? Oke, hubungannya sama yang mana? Yang 3. Yang 3. Coba yang ini aja apa yang pertama? Menjenguk orang sakit. Ini membantu orang tua. Ini ini sedang musyawarah. Iya, padahal tenang, yang penting istirahat. Jadi yang betul adalah 1, 2, 3. Ini nilainya 30. Ini nilainya 1, 2, 3, 30. Ini nilainya
intinya kalian LUP Lupa. lupa. Padahal ini adalah kehidupan sehari-hari kalian. Ini lagi musyawarah di sana, ini lagi apa? Sekarang kita dongeng. Ini materi ini sebetulnya sudah dijelaskan masuk di elemen Pancasila. Tapi kalian katanya LUPA lebih pikiran. Jadi bohong. Padahal ini belum ada kata-kata. Kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk melihat video berikut ini. Nanti kasih tanggapan ya. Silakan buat satu pertanyaan. Ya, ya. Kapan negara Indonesia masih banyak pakai korupsi? Sila berapa? Sila 2. Bukan. Tadi sila berapa? Dua. Kelima. Sila kelima. Kenapa negara Indonesia tidak korupsi? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Jangan takut salah. Ngomong aja. Sip. Kenapa Indonesia masih banyak yang korupsi? Ya. Karena tidak menerapkan Pancasila gitu. Iya, boleh. Karena tidak menerapkan Pancasila
siapa yang dapat nomor 1, Cung? Wih, mantap. Nomor 2? Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Ya, ciri-ciri tertutup. Ciri-ciri tertutup. Oke, perbedaan terbuka tertutup. Perbedaan terbuka tertutup siapa? Implementasi ini puncaknya nih. Maka ini puncaknya di sini. Silakan dikerjakan 5 menit selesai. Oke, 10 menit dari sekarang silakan.
Ayo Bu. Yang terbuka dan tertutup. Terus terang Bu. Kita juga tahu bahwa ideologi Pancasila ada. Apa? Ideologi. Ideologi. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat buat Esok. Satu lagi. Tolong baca refleksinya. Satu. Sudah berkembang? Bukan berkembang ininya. Sudah berkembang pemikirannya sudah. Apa yang ingin kalian tahu sekarang? Lebih dalam Bu. Lebih dalam tentang kalian tingkatkan setelah belajar sekarang. Pemikiran. Pemahaman, pemikiran, setelah paham, setelah berpikir terus diapain? Diaplikasikan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti nggak ada lagi yang soal subuhnya doang. Amin ya Allah. Nggak ada lagi yang tidak menolong temannya dan tidak boleh ada bullying lagi di sekolah ini, di kelas ini. Harus dapat. Terakhir. Aku akan meraih apa setelah belajar ini? Kalian akan meraih apa setelah belajar ini? Keadilan. Adalah. Iya. Adalah. Berarti kamu siap adil ya? Ya, adil Bu. Persatuan, kesatuan, ketuhanan. Bagus. Meningkatkan Pancasila. Bertoleransi Bu. Toleransi, good job. Apa lagi? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Sesuai dengan jam berapa? 4. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Ibu. Cukupkan boleh. Minggu depan, minggu depan kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Risna, apa kabar hari ini? Ya, selamat siang Pak Jajan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Risna. Oke Bu Risna, kemarin kan kita sudah melaksanakan yang namanya praobservasi, bahkan kemarin juga kita melakukan observasinya Ibu saya. Ya, Nah, Bu oke. Risna, coba deh ceritakan bagaimana kemarin hasil dari observasinya. Menurut Bu Risna bagaimana? Ya. Waktu saya observasi kemarin di kelas 11 TKJ 2 ya. Ya, TKJ 2. 11 TKJ 2 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Mm-hmm. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya senang sekali pada saat itu. Kenapa? Karena saya melihat potensi anak kelas 11 TKJ 2 itu berbeda dari seperti biasanya, dari Berbeda, sebelum-sebelumnya ya. Pak Jeng juga mungkin Ya. sudah mengenal karakter Ya. 11 TKJ 2 seperti apa, tapi kemarin dengan menerapkan metode yang berbeda dari seperti biasanya, karena saya biasanya tiap pelajaran itu tidak sama metodenya. Anak itu diajak untuk berdiskusi, kemudian menganalisis permasalahan mengenai ideologi Pancasila. Itu muncul pemikiran-pemikiran yang baik, keaktifan juga di dalamnya, sehingga saya melihat banyak perubahan dari 11 TKJ 2 tentunya. Jadi di sana mungkin adanya perubahan, Iya, gitu ya, ada perubahan yang Oke Bu, dari pengalaman Ibu nih Bu, kemarin melakukan observasi nih kira-kira Bu ya, dari semua tahapan-tahapan itu apakah sudah sesuai dengan direncanakan atau ada yang ketinggalan Bu, kira-kira? Kalau dari pendahuluan itu sudah sesuai, walaupun sesuai. pretest mungkin agak lama sedikit ya, karena saya Pretestnya pakai ya, pakai games menjodohkan. Jadi anak disuruh ke depan satu-satu untuk menjodohkan, mengingat lagi pelajaran yang kemarin.
yang seharusnya mungkin di sana cukup dengan 3 menit malah jadi 5 menit lebih bahkan karena ada proses anak jalan ke depan pun kan ada waktunya juga, terus belum berpikir di depan menjelaskan dan sebagainya. Terus pas udah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti itu sebetulnya sudah baik, mulai dari diskusi, pembagian kelompok secara acak, diskusi, presentasi juga itu sudah baik. Hanya mungkin di RPP saya mencantumkan ice breaking, kemungkinan waktu itu saya lupa, karena saking semangatnya, semangat belajar, jadi ice breakingnya saya tidak munculkan pada saat pembelajaran. Kemudian pada saat penutup alhamdulillah sudah terlaksana semuanya dengan baik, ada kesimpulan, ada refleksi, ada kuis juga, ada yang saya kasih reward juga kan, anak dikasih coklat pada saat itu, jadi anak ya itu mungkin termotivasi dari sana. Jadi mungkin 2 hal tadi yang bisa saya perbaiki nanti ke depannya di perencanaan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai gitu ya, pada saat persepsi yang manajemen waktunya kurang dan pada saat ice breaking. Oke, jadi mungkin dari hasil observasi kemarin mungkin ada 2 catatan ya. Yang pertama mungkin dari manajemen waktunya tadi Bu ya, yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua adalah dari ice breakingnya mungkin Bu. Oke Bu. Oke, melihat apa yang telah Ibu Risna laksanakan kemarin Bu, kira-kira menurut Ibu nih bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Saya merasa senang, ya tadi yang saya bilang pertama, saya tidak menyangka anak 11 TKJ 2 dengan menerapkan strategi pembelajaran seperti itu, mereka itu aktif, mereka antusias, menarik, menyenangkan gitu. Walaupun misalnya memang kalau secara perbandingan dengan kelas-kelas yang lain memang TKJ 2 itu agak kurang gitu, tapi ketika kemarin pembelajaran mereka aktif itu membuat saya wow, ternyata anak 11 TKJ 2 bisa kok kayak gini gitu. Yang menyenangkan lah saya melihat mereka antusias, aktif gitu, seperti komunikatif juga. Lalu Bu, rencana ke depan bagaimana nih di dalam pembelajaran di kelas 11 TKJ 2 khususnya Bu ya, ke depan nanti apakah atau apa yang akan Ibu lakukan mungkin agar lebih menarik mungkin atau bagaimana Bu? Apakah sudah rencana ke depan? Seperti biasa, setiap materi saya akan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda juga. Jadi paling selalu saya sisipkan di akhir pembelajaran itu dengan games. Kemarin kan gamesnya cuma kuis aja ya, karena mengingat waktu, ya. Mungkin nanti akan saya sisipkan kayak word wall atau teka-teki, silang atau seperti apa, yang tentunya nanti pas di akhir saya bisa melihat kemampuan anak ketika belajar materi ini itu mereka terserap nggak gitu pengetahuannya, pengetahuan maupun keterampilannya. Akan selalu saya buat metode pembelajaran yang berbeda, disisipkan juga dengan games dan tentunya itu tadi ice breaking tadi. Saya harus banyak belajar dari Pak Jejer, si Raja ice breaking ya. Ada berapa ice breaking yang harus saya buat setelah dari kelas. Kita sama-sama belajar. Oke Bu, rencananya sudah bagus Bu dengan Ibu tadi menggunakan metode yang berbagai macam ya agar tidak membosankan di dalam kelas. Nah, kira-kira kapan Ibu itu akan Ibu laksanakan? Kapan? Ya harus ada kepastian kira-kira kapan nih? Kalau untuk sekarang materinya itu saya presentasi ya, anak-anak presentasi. Jadi mungkin nanti untuk bab selanjutnya Pak Jejen. Bab selanjutnya. Jadi sekarang itu masih elemen ke-1, sub elemen terakhir. Jadi sub elemen di awal itu saya yang pembelajaran itu metode berbeda-beda. Tapi sekarang yang terakhir elemen itu saya pingin anak yang presentasi ke depan. Oh gitu. Jadi itu untuk melatih pembiasaan mereka juga dalam hal berbicara, mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Paling nanti untuk di elemen yang kedua di bagian undang-undang dasar nanti kita coba lagi untuk menggunakan berbagai metode dan games. Oke Bu Risna, saya rasa apa yang sudah Ibu Risna rencanakan sudah sangat baik dan juga Ibu juga akan melakukan rencana itu di elemen kedua juga. Oke Bu, selanjutnya Bu Risna, setelah kita melakukan dari awal Bu ya, dari mulai pasca observasi dan sekarang juga paskanya, bagaimana Ibu perasaan Ibu selama mengikuti observasi ini? Apakah bahagia, tertekan atau bagaimana? Mau jujur? Jujur lebih baik lah, nggak apa-apa. Jujur aja nggak apa-apa.
Itu tantangan tersendiri buat saya. Jadi kalau biasanya saya disupervisi sama Bu KS, Iya, betul. sekarang saya hidup supervisi sama calon KS. Saya harus mengaminkannya, jangan ya. Saya jadi bingung. Bingung. Itu tantangan sendiri buat saya. Jadi saya bisa meng-approve lagi kemampuan saya dengan dari mulai pra observasi sampai sekarang. Mungkin itu juga refleksi buat saya di mana kekurangan dan kelemahan saya. Kalau misalnya di kelasnya ya pinginnya ya paling bener aja, jadi semuanya serasa sempurna. Tapi ternyata ketika dilihat oleh orang lain, ya kurang lagi nih, gitu. Itu pembelajaran diri buat saya, refleksi buat saya. Terima kasih banyak Pak Dirjen sudah menulis saya sebagai salah satu rekan untuk observasi, sehingga saya bisa melihat apa kelemahan saya dalam pembelajaran. Oke, betul. Saya juga merasa senang bisa mendampingi lah ya, bahasanya mendampingi Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Ibu Risna yang telah mau ya Bu ya menjadi partner saya. Dan saya tunggu nih Bu ke depannya setelah nanti Ibu melakukan tadi ya rencana-rencana Ibu dengan berbagai metode nanti Ibu laksanakan di dalam pembelajaran. Mungkin nanti kita ke depannya ngobrol lagi nih Bu. Siap. Metode yang Ibu digunakan di kelas seperti KJ2 yang Ibu rencanakan. Bisa nggak kelas yang lain? Boleh saja, boleh saja. Karena pingin kan nyobain metode yang itu di kelas siap, yang boleh. lain. Apa, nanti mungkin kita ngobrol lagi Bu ya. Siap. Oke, Bu Risna, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin saya akhiri kesempatan pasca observasi ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila selama melaksanakan tugas ini masih banyak kekurangan dan kehilapan yang telah saya lakukan. Sama-sama Pak Dirjen. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.